Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musfira dengan NIM 2322060049, Prodi Agroindustri kelas B. Dalam video presentasi ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penanganan dan pengolahan hasil perikanan moluska dan krustasea. Materi ini penting untuk kita ketahui karena dengan melakukan penanganan dan pengolahan dengan baik, kita dapat meningkatkan nilai tambah pada produk hasil perikanan moluska dan krustasea, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para pelaku usaha. Maka dari itu, mari kita simak video ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita perlu memahami apa sih itu hasil perikanan. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak, yang disebabkan oleh aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologis. Selanjutnya, hasil perikanan moluska, di mana pengertian moluska itu sendiri merupakan filum besar hewan yang memiliki tubuh lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan memiliki cangkang yang keras. Adapun ciri-ciri moluska, yang pertama tubuhnya lunak. Sebagian besar moluska memiliki tubuh yang lunak yang seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Yang kedua, mantel. Sebuah lapisan tebal jaringan yang menutupi tubuh mereka dan ada banyak spesies yang menghasilkan cangkang. Yang ketiga, rongga mantel. Ruang antara mantel dan tubuh yang sering berfungsi dalam respirasi dan ekskresi. Yang keempat, radula, di mana sebagian besar moluska memiliki radula, sebuah organ seperti lidah dengan barisan gigi-gigi kecil yang digunakan untuk mengikis makanan. Yang terakhir yaitu sistem organ terdiferensiasi. Moluska memiliki sistem organ yang terdiferensiasi, termasuk sistem pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan saraf. Adapun beberapa klasifikasi moluska, diantaranya gastropoda, yang bentuknya seperti siput dan keong, di mana pada gastropoda ini termasuk kelas terbesar yang mencakup siput darat, siput air tawar, dan siput laut. Klasifikasi yang kedua yaitu bivalvia atau kerang-kerangan, di mana pada bagian ini termasuk kerang, tiram, dan remis yang memiliki dua cangkang yang terhubung oleh engsel. Klasifikasi yang ketiga yaitu cephalopoda seperti sotong, cumi-cumi, dan gurita. Pada bagian ini dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi dan kemampuan untuk mengubah warna. Klasifikasi yang keempat yaitu Polyplacovora seperti chitons yang memiliki cangkang yang terdiri dari 8 lempengan yang tumpang tindih. Dan yang terakhir yaitu Scapopoda seperti kerang gading, memiliki cangkang berbentuk tabung yang dimana tabung tersebut mencakup tubuh mereka. Hasil pengolahan moluska terbagi menjadi dua, yaitu cumi-cumi atau cephalopoda dan bivalvia seperti kerang-kerangan dan gastropoda. Pada cumi-cumi ada beberapa hasil pengolahan yang dilakukan, yaitu pembekuan, pengalengan, pengeringan, reduced squid, cumi-cumi kertas, cumi-cumi asap, enzim protease dari jeroan cumi-cumi, shredded squid atau sake ika, siokara, dan squid finger food. Sedangkan pada bivalva dan gastropoda dilakukan pembekuan, pengeringan, di mana pada pengeringan ini terjadi dua tahap yaitu dried scallop dan lorju kering atau drying. Kemudian sauges atau flavor enhancer, dressing, bivalva finger food, dan yang terakhir yaitu bivalva chowder atau canning. Ada beberapa produk samping yang dihasilkan dari moluska. Yang pertama, cangkang kerang yang memiliki kalsium karbonat mutiara. Yang kedua, chitin dan chitosan yang digunakan untuk pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Yang ketiga yaitu pewarna. Jenis moluska banyak mengandung trian purple yang diperoleh dari kelenjar lendir beberapa spesies siput laut atau genus Murex. Yang keempat, bahan kosmetik yang banyak mengandung konsiolin, di mana pada sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara.
Digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Yang kelima, sebagai bahan pengikat yang banyak mengandung glisin. Beberapa jenis moluska menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan pil dan tablet. Dan terakhir, sebagai suplemen yang mengandung suplemen kalsium. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil perikanan krustasea. Krustasea adalah hewan akuatik air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras. Adapun ciri-ciri krustasea yang pertama, tubuhnya bersegmen dan berkarapas, memiliki sepasang antena ganda, kaki bersendi dan bervariasi, dan yang terakhir yaitu sistem pernapasannya berupa insang. Klasifikasi krustasea terbagi menjadi dua. Yang pertama Entomostraka dan yang kedua Malacostrata. Ada beberapa jenis hewan pada Entomostraka. Di antaranya ada Brachiopoda, Ostracoda, dan Cirripedia. Yang kedua Malacostrata, di antaranya ada Isopoda, Stomatopoda, dan Desopoda. Selanjutnya ada beberapa contoh hewan krustasea dari spesiesnya yang biasa kita lihat, seperti udang windu, udang galah, rajungan, kepiting, dan lobster mutiara. Hasil pengolahan krustasea pada udang, kepiting, dan rajungan. Bagian kulit banyak mengandung chitin, chitosan, pigmen, astaxanthin, komponen flavor, dan petis udang. Pada bagian daging, olahan yang dihasilkan yaitu pengalengan, udang beku, head-on atau HO, divide atau PD, hakau atau dimsum, terasi udang, udang crash, nugget udang, dan rolet udang. Sedangkan pada bagian kepala, olahan yang dihasilkan yaitu chitin, chitosan, enzim, astaxanthin, komponen flavor, dan petis udang. Adapun produk samping dari krustasea salah satunya adalah chitosan yang merupakan polisakarida alami yang berasal dari destilasi chitin dan sebagai polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Chitosan dapat diaplikasikan pada media dan farmasi, pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Prinsip dasar penerapan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000. Ada 4 prinsip dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama SSOP, HACCP, JMP, dan SOP. 9 prinsip dasar SSOP atau Standar Operasional Sanitasi dan Higienitas. Yang pertama yaitu keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang dari objek yang tidak bersih terhadap produk. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau higien karyawan dengan menyediakan pencucian tangan atau toilet. Yang kelima yaitu perlindungan produk dan permukaan yang kontak dengan produk dari kontaminan. Yang keenam, pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang ketujuh, pengendalian kondisi kesehatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu pest control. Selanjutnya, 7 prinsip dasar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Yang pertama, analisis bahaya atau hazard analysis dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Yang kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi. Yang ketiga, penetapan batas kritis terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Yang keempat, penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. Yang kelima, menetapkan atau menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan pada batas kritisnya. Yang keenam, melakukan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan data atau record keeping. Dan yang ketujuh, menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran.
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP atau Good Manufacturing Practice. Yang pertama yaitu seleksi bahan baku, kemudian penanganan dan pengolahan, yang ketiga bahan tambahan pangan, yang keempat bahan kimia, yang kelima pengemasan, yang keenam proses penyimpanan, hingga distribusi atau proses pengiriman barang. Ada 8 prinsip yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP atau Standar Operating Procedure, yaitu yang pertama kemudahan dan kejelasan, kemudian efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, fokus pada pelanggan, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Penanganan dan pengolahan kerupuk kerang. Yang pertama yang dilakukan yaitu pemilihan bahan baku. Pilih kerang segar yang masih hidup atau baru saja mati. Kerang yang segar memiliki ciri-ciri cangkang yang tertutup rapat dan aroma yang tidak busuk. Kemudian dilakukan pembersihan bahan baku. Cuci kerang dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan pasir yang menempel, kemudian rebus kerang hingga cangkangnya terbuka, lalu ambil daging kerang dan bersihkan dari sisa-sisa kotoran. Setelah itu lakukan penggilingan. Giling daging kerang hingga halus, di mana pada proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan blender atau mesin penggiling daging. Setelah penggilingan, dilakukan pencampuran adonan. Campurkan daging kerang yang telah digiling dengan tepung tapioka atau tepung sagu sebagai bahan utama. Tambahkan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa sesuai selera. Lalu, tambahkan sedikit air untuk membentuk adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Kemudian setelah tercampur dilakukan pembentukan pada adonan. Bentuk adonan menjadi lembaran tipis atau bentuk sesuai selera. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat penggiling adonan atau secara manual. Langkah selanjutnya dilakukan pengeringan. Jemur kerupuk di bawah sinar matahari langsung hingga kering sempurna. Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari tergantung pada cuaca. Alternatif lain adalah menggunakan oven atau alat pengering khusus untuk mempercepat proses pengeringan. Kemudian setelah kering dilakukan tahap penggorengan. Goreng kerupuk yang sudah kering dalam minyak panas dengan api sedang. Setelah kerupuk mengembang, angkat dan tiriskan, kemudian goreng kembali kerupuk dengan minyak yang lebih panas agar kerupuk lebih mengembang dan renyah. Angkat kerupuk yang sudah berwarna keemasan dan tiriskan dari minyak. Tahap terakhir yaitu pengemasan. Setelah kerupuk dingin, kemas dalam wadah kedap udara atau plastik tebal untuk menjaga kerenyahan. Kemasan dapat diberi label yang mencantumkan nama produk, tanggal produksi, dan informasi nilai gizi. Adapun produk samping dari kerang setelah diolah menjadi kerupuk kerang. Yang pertama yaitu cangkang kerang yang dapat dibuat kerajinan tangan, bahan baku kapur, bahan campuran pakan ternak, dan bahan abrasif. Yang kedua yaitu limbah sisa pengolahan daging kerang yang dapat dibuat sebagai pakan ikan dan juga kompos. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu moluska merupakan filum besar hewan yang memiliki tubuh lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan memiliki cangkang yang keras. Contohnya siput, kerang-kerangan, dan cumi. Krustasea adalah hewan akuatik air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras, contohnya kepiting, lobster, dan udang windu. Kemudian pengolahan kerupuk kerang tidak hanya menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dengan fokus pada kebersihan, kualitas, dan keberlanjutan, tetapi juga memaksimalkan nilai tambah melalui pengolahan produk sampingan. Cangkang kerang dapat diubah menjadi kerajinan atau bahan baku kapur yang signifikan.
Dengan demikian, proses ini mendukung ekonomi keberlanjutan sambil memastikan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Demikian presentasi dari saya mengenai penanganan dan pengolahan hasil perikanan moluska dan krustasea. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.